Baik, pada pertemuan dua kita kali ini saya akan bahas tentang kamera yang ada dalam Unity. Nah, diingatkan kembali kalau seandainya kamera itu berbeda ya di setiap aplikasinya. Yang sekarang kita akan bahas tentang kamera dalam Unity-nya. Sebelumnya di semester lalu kan kita telah membahas kamera dalam Blender ya. Fungsinya sih sama, digunakan untuk menentukan apa yang akan terlihat di dalam game. Lalu kemudian kamera kamera di Unity itu langsung ada ya yang disebut dengan main kamera atau kamera default yang sudah disertakan dalam scan saat membuat proyek 3D baru dibuat. Contohnya nih, kalian baru yang namanya kemarin ya, kayak yang kemarin kalian buat, yaitu pertama kalian klik dulu new project dah, dia langsung tuh muncul kamera defaultnya. Oke? Nah, fungsinya sama seperti kamera pada di Blender, pada umumnya ya intinya. Yaitu yang pertama untuk menampilkan dunia game ke pemain, membentuk sudut pandang pemain, mengatur rendering objek, mendukung efek visual, kemudian mengkontrol UI dan tampilan multilayar. Bedanya yang itu ya, yang terakhir. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kamera. Nah, diingatkan kembali kalau seandainya kalian jenis-jenis kamera adalah Blender kan ada 4. Nah, kalau sana Unity cuma ada 2. Yang pertama ada main kamera, kamera utama ya, yang kalau seandainya kalian baru buat udah langsung ada tuh kameranya. Kemudian ada multiple kamera, dibuat dengan menggabungkan beberapa kamera untuk menangkap objek untuk menghasilkan efek khusus tertentu. Maksudnya kayak gimana gini cara buatnya? Kalau seandainya multiple kamera itu, di setiap objek yang kalian masukin di dalam Unity, itu ada kameranya masing-masing gitu. Contoh, kemarin kalian udah masukin Danbo. Habis itu nanti kalian, contoh ya, contoh. Nanti kalian masukin deh objek lain, contoh, bola. Nah, nanti otomatis pas kalian masukin objek, itu ada kameranya. Jadi setiap objek itu memiliki kamera masing-masing. Nah, itu jenis kamera multiple kamera. Oke, saya akan lanjut lagi untuk penggunaan umum kamera. Penggunaan umum kamera itu terbagi menjadi 5. Yang pertama FPS ya, first person kamera, yaitu kamera mengikuti karakter dari sudut pandang mata karakter. Kemudian ada third person kamera, yaitu kamera mengikuti karakter dari belakang. Kemudian ada top down kamera untuk RPG, soalnya dia dari atas. Kemudian ada cinematic kamera untuk touchscan atau efek sinematik. Kemudian ada minimap kamera, kamera tambahan hanya untuk menampilkan peta kecil. Nah, kalau misalnya minimap kamera, kalian bisa tahu lah kayak contohnya kalian main ML. Nah, bisa ada tuh mapnya kecil paling ujung tuh, di paling pojok-pojok. Nah, itu menggunakan minimap kamera. Seperti itu. Kemudian untuk parameter kamera. Nah, ini saya akan jelaskan parameter yang penting-penting saja ya. Yang pertama ada clear flex. Itu untuk mengatur apa yang akan ditampilkan di latar belakang kamera. Nah, ada 4 pilihan nih. Ada skybox, solid color, deep color, dan down clear. Selanjutnya ada cooling max, yaitu untuk menentukan layer apa aja sih yang harus terlihat di kamera. Nah, nanti kalian bakal lihat tuh di situ ada pilihannya. Nanti saya akan jelaskan di bagian ACT-nya kalian. Sekalian saya akan jelasin ACT nanti ya. Kemudian ada VOV, itu Field of View, untuk mengatur lebar pandangan dari kamera. Kemudian ada clipping panel, untuk mengatur jarak minimum dan maksimum dari kamera yang akan terlihat. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke dalam ACT-nya supaya lebih gampang. Baik, pada ACT kita kali ini saya akan menjelaskan tentang kameranya yang harus kalian buat ya untuk ACT-nya. Yang pertama adalah kita kan udah masukin Danbo nih. Ini pertemuan satunya kalian kan, masukin Danbo. Nah, main kamera itu kalian bisa klik di sini. Di sample scan, bawahnya ada main kamera, kalian klik. Nah, ini main kamera. Nah, cara mengetahui gimana tata letaknya supaya objek ini kelihatan kamera atau enggak, kalian bisa lihat di tulisan game ini. Nah, gini. Nah, lihat kan? Kalian klik di game sini. Nah, habis itu kalian gerakin deh di sini sesuai dengan objeknya kalian. Nah, kalau seandainya kalian di sini, kalian lihat di sini ya. Kok
nggak berubah nih objeknya nih. Kok masih nggak kelihatan kamera? Padahal digerak-gerakin kamera. Itu karena kalian menggunakan multiple kamera. Nah, kenapa bilang multiple kamera? Jadi kalian bisa ngeliat bagian sini. Nih, objeknya ini memiliki cube, lamp, sama kamera. Nah, kamera ini kalian hapus. Soalnya karena kita kan maunya supaya objek itu kelihatan di main kamera. Nah, seperti ini. Oke. Habis itu kalian lihat ke game lagi. Nah, baru kelihatan kan? Kalian mundurin supaya lebih kelihatan lagi. Saya mau cek-cek nih supaya lebih gampang. Nah, agak geser gak sih ini? Nah, lebih gampang kayak gini ya, kelihatannya kayak gini. Oke, kita akan mulai ke penjelasannya ya. Jadi kayak gini. Kalau seandainya kalian buat, kan kalian udah buat nih main kamera. Jadi otomatis kalau seandainya kalian lihat di sini, kamera itu cuma ada satu objek dan satu kamera. Dimana itu kameranya kamera utama, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke dalam keterangan-keterangan ya di bagian kanan, paling kanan ya. Yang pertama ada clear flex, itu buat backgroundnya. Kenapa buat backgroundnya? Contoh kayak gini. Di dalam game kan kalian lihat tulisannya ada kayak langit-langit gitu kan. Nah itu karena kita pakainya skybox. Coba kalau seandainya kita pakai solid color. Nah nih, kalau seandainya kita pakai solid color, itu backgroundnya ganti sesuai dengan ini. Nah tuh, sesuai dengan kalian punya background. Kayak gitu, oke? Nah itu skybox. Kita pakainya skybox dulu ya. Kalau solid color juga kalian boleh. Nah, untuk ACT-nya kalian menggunakan solid color dengan background yang udah diganti-ganti ya. Jadi satu orang beda dengan yang lain backgroundnya, oke? Nah, beda juga dengan depth only. Depth only itu ya hitam aja gitu loh. Maksudnya don't clear. Kita pakai yang skybox aja lebih gampang. Nah, kemudian ada projection. Projection itu bisa kita lihat di sini. Jadi, ada perspektif, ada dua di Unity. Yang pertama ada projection, itu dia bisa ngelihat semuanya. Dia melebar, dia kayak gini. Nah, kalian bisa lihat, nah dia melebar kayak gini. Ada lagi yang namanya ortogonic. Nah, dia lurus kayak gini. Bedanya apa? Beda kayak gini. Kalau seandainya perspektif itu khusus banget biasanya digunakan untuk game 3D. Bisa ngelihat di segala arah. Nah, kalau seandainya si ortogonal ini, ortografik, ini biasanya hanya 2D. Soalnya kalian bisa ngeliat cuma dari depannya doang. Gitu. Untuk ini kita menggunakan perspektif ya. Nah, tapi untuk ACT-nya kalian, tolong dijelaskan ya. Kalian harus membuat dua output nih. Output yang pertama, enggak masalah kalian menggunakan 3 output. Yang pertama ada background. Yang kedua projection. Dua-duanya ya projection ini. Perspektif sama ortografik. Nah, kemudian kalian jelasin secara singkat aja. Ini perspektif itu menurut kalian itu gimana sih objeknya? Dan ortografik itu gimana juga objeknya? Seperti itu. Habis itu backgroundnya bisa diganti-ganti. Ini gimana cara gantinya? Ya oke. Kemudian ada POV. Nah, POV ini ada vertikal dan horizontal. Ini biasa kalian bisa lihat di sini ya. Nggak terlalu kelihatan sih di sini sih. Nah, field of view itu buat lihat maksimum dan minimumnya tuh kameranya. Mau paling jauh atau paling dekat. Nah, seperti ini, oke? Kita lebih baik ke 71 aja ya. Lebih gampang kayak gini. Lalu kemudian ada clipping ini. Kalian bisa tinggal di drag aja nih. Nah, ini buat kayak kalau seandainya kameranya itu maksimum atau minimum. Nah, ini buat paling kedekatannya.
Ini untuk paling yang jauhnya, seperti itu. Oke. Baik, saya ingatkan lagi untuk ACT-nya kalian. ACT-nya kalian itu pertama langkah-langkahnya kalian. Kalian harus men-screenshot langkah-langkah kalian. Gimana cara kalian menyusun supaya kameranya bisa kelihatan. Habis itu danbonya kalian kelihatan atau enggak. Dari penyusunan kamera ya. Dari kalian hapus itu kamera yang ada di danbo sampai kalian ngesusun main kameranya itu supaya bisa kelihatan danbonya kalian. Kemudian outputnya itu kalian jelasin juga, outputnya kalian jelasin secara singkat aja tentang clear flex ini. Oke, clear flex, skybox dan solid color aja. Kalian jelasin tentang skybox sama solid color. Kemudian untuk projectionnya kalian gunain 2 ini. Jadi ada 4 nambah ya, maaf. Jadi ada 4 output yang harus kalian jelasin. Yang pertama untuk backgroundnya yaitu skybox sama solid color. Yang kedua untuk projectionnya perspektif sama ortografik. Oke? Baik, sekian ACT kalian pada kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung aja ditanyakan di Gmeet atau kalian PC aja ke saya. Baik, sekian. Terima kasih.